Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Ren Qingqing dengan cepat mendukung ibunya. Ren Fengping batuk beberapa kali, dan kemudian berhasil pulih. Pergi ke pintu secara langsung sudah melanggar prinsipnya. Tidak mungkin bagi saya untuk meminta maaf kepada bajingan ini lagi. Bodoh, tunggu saja aku, nyonya tuaku tidak akan membuatmu lebih mudah. Dan keluargamu, aku akan meminta nyonya tua itu untuk mengusirmu keluar dari keluarga Ren. Aku ingin kamu tidak bertahan, mati. Qingqing, ayo pergi. Aku tidak percaya, tanpa jalan kecil ini, kita tidak akan bisa mengalahkan Tuan Wen. Ren Fengping mundur sambil berbicara. Dia mundur ke pintu, dan setelah mengucapkan kata-kata kasar, dia memimpin Ren Qingqing dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Bu, kata-kata kejam telah diucapkan, tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di dalam ruangan, Ren Qingqing tampak sedih. Juga, pacarmu Zhang Bowen tidak bisa membantumu sama sekali dalam masalah ini. Memikirkan adegan dipukuli barusan, Ren Fengping menggertakkan giginya. Aku bertanya padanya. Dia adalah asisten manajer penjualan di Tianhong Real Estate. Dia bahkan bukan supervisor. Dengan Wen Guofu, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Ren Qingqing menggembungkan pipinya, berpikir sejenak, dan tiba-tiba bertanya, Bu, bukankah Tuan Qiao, yang membangun jembatan antara kami dan Tianhong Real Estate, adalah kenalan lama Anda? Mengapa Anda tidak menghubunginya? Saya. Jingle bell. Sebelum Ren Fengping dapat berbicara, telepon berdering. Mengeluarkan ponselnya dan melihat lebih dekat, wajah Ren Fengping penuh kegembiraan. Katakan Cao Cao ada di sini. Tuan Qiao, dia adalah teman lama sekelasku. Setelah dia tahu apa yang terjadi padaku, dia pasti akan membantu. Bagaimanapun, dia dan Wen selalu berteman, dan mereka menjaga kerjasama yang baik. Tidak masalah baginya untuk pergi keluar. Setelah berbicara, jawab telepon. Ren Fengping, kamu benar-benar akan menimbulkan masalah bagiku. Wen selalu menjadi klien besarku, jika aku menyinggung perasaannya, perusahaanku akan hancur. Aku tidak peduli, kamu cepat dan temukan cara untuk memperbaikinya untukku. Jika tidak, aku akan memiliki kehidupan yang buruk, dan kamu juga tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Bentak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pihak lain memarahi kepala dan wajahnya, lalu menutup telepon. Tidak diberi kesempatan. Ini sudah berakhir. Ren Fengping merasa kasihan di hatinya. Bahkan Tuan Qiao tidak mudah digunakan. Kami tidak mampu memprovokasi orang sebesar itu yang diintimidasi oleh Wen Guofu. Ren Qingqing juga memiliki wajah cemberut, jika kita tidak dapat memenangkan perjanjian, keluarga Ren kita benar-benar tidak dapat lulus ujian ini. Apakah kita benar-benar harus bertanya pada wanita jalang itu? Mustahil. Ren Fengping berkata dengan pasti, bahkan jika aku berlutut dan memohon padanya, aku tidak akan memohon. Jingle bell. Telepon berdering lagi. Melihat ide penelepon, wajah Ren Fengping sepucat kotoran. Halo, Bu. Fengping, ada apa? Apakah perjanjiannya sudah ditandatangani? Ini Nyonya Yang, perjanjian ini terkait dengan hidup dan mati keluarga Ren, dan tidak ada yang bisa hilang, jadi dia sudah menunggu kabar. Dan saya mendengar bahwa Ren Fengping hampir ingin mati. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menelannya kembali dengan tiba-tiba. Dia memaksakan senyum, dan berkata dengan tenang, Bos Wen memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara, dan dia mengatakan bahwa perjanjian akan ditandatangani nanti, tetapi Qingqing masih menunggu di sana. Saya akan segera menandatangani perjanjian dengannya nanti. Keluar untuk sesuatu. Kupikir itu sengaja mempersulit kita. Itu benar, itu normal untuk pria sebesar itu untuk marah. Lagi pula, kita yang salah dulu. Meskipun ada hubungan seperti Qingqing, sebagai pihak yang salah, tidak apa-apa bagi kita untuk pergi beberapa kali lagi. Singkatnya, perjanjian ini harus dimenangkan. Ini adalah masalah hidup dan mati keluarga, dan tidak ada ruang untuk kehilangan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda tahu apa hasilnya menunggu Anda. Bu, jangan khawatir, aku tahu itu dengan baik. Tutup telepon. Dengarkan kata-kata Ren Fengping. Secercah harapan menyala di hati Ren Qingqing. Bu, kamu dengan percaya diri telah menyetujui permintaan nenek, yang artinya, apakah kamu punya cara lain untuk menangani masalah ini? Kentut. Ren Fengping hendak menangis, Tuan Qiao tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa saya andalkan? Nenekmu berusaha keras,
masalah ini, kita hanya bisa mengambil jalan yang salah. Maksudmu kita harus pergi mengemis jalan itu? Kalau tidak, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin melihat keluarga Ren bangkrut? Ren Fengping berdiri, dan berkata tanpa daya, pikirkan tentang tas bermerek Anda, parfum mewah Anda, mobil mewah, dan pakaian mahal. Saya menjadi orang miskin dan tidak punya apa-apa. Jadi, kita hanya bisa memohon padanya sekarang. Tetapi jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin mencapai hal-hal hebat, kamu tidak tahan dengan keluhan ini. Apalagi yang bisa kamu lakukan di masa depan? Di dalam bungalow. Mengapa? Ren Dongguo mondar-mandir, mendesah tak terkendali. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Keharmonisan keluarga yang dibayangkan tampaknya tidak ada harapan. Oh, jangan menjuntai di depanku, aku sangat kesal. Zhang Chunqin sangat kesal, dia menatap Ye Tianzong, ini semua salahmu. Aku mendengar. Mengapa kamu memukul ibu dan anak itu? Entah itu tulus atau tidak, singkatnya, aku bisa tinggal di rumah Ren dan melanjutkan langsung. Bisa menandatangani perjanjian, untuk membuka jalan bagi karir Yurou, bukankah begitu? Anda bersikeras untuk mengusirnya, sekarang tidak apa-apa, satu-satunya kesempatan ini hilang, apakah Anda akan membiarkan kami menemani Anda ke mental rumah sakit? Hah? Aku hampir gila karenamu. Bu, berhenti bicara. Ren Yurou juga menyadarinya, daripada terus ditakuti oleh keluarga Ren, lebih baik mandiri. Ini mungkin sedikit lebih sulit pada tahap awal, tetapi dia percaya bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Adapun Ye Tianzong, dia masih harus kembali ke rumah sakit, lagi pula, cara dia sakit sangat menakutkan. Selain itu, saya sendiri tidak mampu mendukung orang lain. Kemasi barang-barangmu, ayo pergi. Ren Yurou menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya dan berkata, Bibi dan yang lainnya baru saja dipukuli, aku khawatir mereka akan datang untuk membuat masalah lagi, jadi pergilah lebih awal untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi. Mereka memang datang. Namun, itu bukan untuk mengusir kita, tapi untuk meminta maaf. Ye Tianzong masih duduk kokoh di sofa, acuh tak acuh. Mendengus. Zhang Chunqin mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, sepertinya kamu tidak hanya bodoh, tetapi juga memiliki telinga yang buruk. Apakah kamu tidak mendengar bahwa Ren Fengping berkata bahwa dia tidak akan datang untuk memohon kepada kita bahkan jika dia mati? Kita pergi, mereka akan menyewa seseorang, dan mereka akan membunuhmu idiot sebentar lagi. Aku bahkan tidak akan mengumpulkan mayat untukmu. Bum-bum. Zhang Chunqin baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Mengapa terburu-buru, apakah ibuku tidak tahu cara pergi? Rumah yang rusak ini, ibuku tidak begitu penasaran. Pergi berputar-putar. Tetap melaksanakan rencana Ren Yurou sebelumnya. Meski enggan, tapi tidak ada kata mundur, dia hanya bisa menghadapi kenyataan. Saya telah bermimpi menjadi keluarga kaya sepanjang hidup saya, tetapi pada akhirnya, itu tetap bukan apa-apa. Setelah berteriak, dia akan mengemasi barang bawaannya, tetapi siapa tahu, pintunya didorong terbuka oleh seseorang, dan setelah dia masuk dengan cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang oleh suara yang dikenalnya, kakak dan adik, aku maaf, kami di sini lagi. Lagi. Zhang Chunqin tercengang, dengan ekspresi pahit di wajahnya, Ren Fengping ini baru saja mengatakan sesuatu yang kasar, kali ini, saya khawatir saya akan menemukan banyak masalah. Kita semua adalah satu keluarga, mengapa membuatmu mati, hei? Ren Dongguo tidak berdaya. Selama bertahun-tahun, yang paling dia lakukan adalah menghela nafas. Tapi Ren Yurou sendiri tidak ada hubungannya dengan itu, dia hanya takut ibunya akan terluka, baru saja Ye Tianzong menyinggung perasaannya, pembalasan ini pasti akan lebih kejam daripada mengusir keluarganya. Apa yang harus dilakukan? Aku berkata, mereka akan kembali lagi. Ye Tianzong tampak acuh tak acuh. Temukan seseorang untuk kembali dan membunuhmu, dan kamu masih berbicara di sini, kamu benar-benar bodoh. Zhang Chunqin menatap kosong ke pihak lain, dan tidak punya waktu untuk mengatakan lebih banyak. Ren Fengping, ibu dan anak, datang ke sini tanpa diundang. Begitu mereka memasuki rumah, seluruh keluarga terlalu takut untuk mengatakan apapun. Hanya saja alisnya berkerut rapat. Mereka, sepertinya belum ada yang dibawa ke sini. Apa yang disebut balas dendam? Chunqin. Tanpa diduga, Ren Fengping mengubah ekspresinya yang tegas dan ganas di masa lalu, dan mendapatkan kembali wajahnya yang menyenangkan,
berjalan mendekat, dengan penuh semangat meraih lengan Zhang Chunkin, dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja mengkritik Qingqing, dia tahu bahwa dia telah melakukannya. Banyak hal yang salah sebelumnya. Banyak hal telah menyebabkan banyak masalah bagi Anda, dan kami di sini untuk berdamai dengan Anda dengan tulus. Petik 2. Jelaskan, apakah itu rekonsiliasi atau permintaan maaf? Wajah Ye Tianzong tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan dingin, caranya berbeda, kami tidak bersekongkol satu sama lain. Kami tidak tertarik untuk berdamai denganmu. Selama bertahun-tahun, istri dan ayah mertuaku dan ibuku mertua sering kamu marahi. Jika kamu datang untuk meminta maaf, maka tunjukkan ketulusanmu. Anda. Ren Qingqing hampir kehilangan kesabaran. Kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia balas menatap mata ibunya. Kalian kembali kali ini untuk meminta maaf. Zhang Chunkin merasa tersanjung. Masih sedikit tidak bisa dipercaya. Tidak, itu benar. Ren Fengping tersipu, mengangguk dengan susah payah dan berkata, memang benar saya datang untuk meminta maaf. Chunkin, saya salah sebelumnya, dan saya mengincar Anda di mana-mana. Itu karena saya bingung. Jika Anda menganggap kami saudara perempuan, tolong maafkan saya. Juga, saudari, kesalahan apa yang saya lakukan sebelumnya, tolong maafkan saya berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Ren Qingqing juga berkata kepada Ren Yurou. Ren Dongguo tidak punya ide lain. Selama keluarga bisa harmonis, itu lebih penting dari apapun. Dia ada di samping, mengangguk terus-menerus, dan bahkan cocok satu sama lain, menyebabkan Zhang Chunkin sedikit rileks. Kali ini dia terbuka, dan dia juga meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Meskipun dia tidak menyukai satu sama lain, tetapi berpikir bahwa dia akan tinggal di keluarga Ren di masa depan, lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengikatnya. Selama ibuku tidak punya pendapat, aku tidak punya pendapat. Begitu kata-kata Ren Yurou keluar, ibu dan putri Ren Fengping sangat gembira. Chunkin, itu tergantung pada apa yang kamu inginkan. Ren Fengping segera mendengarkan, mulai sekarang, kamu akan menjadi anggota keluarga Ren yang sebenarnya, tinggal di sumur keluarga Ren, dan menjadi istri kaya. Apalagi Yurou akan segera menjadi karyawan penuh waktu perusahaan, selama dia pergi ke Tianhong Real Estate untuk menandatangani perjanjian, dia akan naik daun di perusahaan mulai sekarang. Benarkah? Zhang Chunkin sangat tersentuh. Dia tidak hanya bisa menjadi istri yang kaya raya, tetapi dia juga bisa menemukan jalan keluar yang baik untuk putrinya, apalagi ada harapan untuk suami yang lemah dan tidak berguna ini. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi Ye Tianzong menyela, hal-hal ini semua bantuan kecil, tidak apa-apa untuk membodohi anak-anak, tetapi tidak akan berhasil di sini. Kamu bodoh, ada apa denganmu di sini, kamu? Ren Qingqing tidak dapat menahan diri, dan hendak memarahi Ye Tianzong, tetapi Ye Tianzong tidak mengubah wajahnya, dan berkata dengan tenang, saya masih suami Ren Yurou, jadi itu bukan urusan saya. Menurut pendapat saya, karena itu permintaan maaf, maka Anda harus tulus, jika tidak, kami menolak. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa pergi. Mengatakan itu, Ye Tianzong meraih tangan Ren Yurou dan berbalik. Tapi Ren Dongguo dan Zhang Chunkin sangat marah, kesempatan yang sangat bagus, orang bodoh ini ingin membuat masalah lagi. Dia akan menjadi gila di tempat, tapi dia ditatap balik oleh Ye Tianzong. Ini bodoh. Dia memukuli orang satu demi satu, tetapi dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Terlebih lagi, si idiot ini terkadang menjadi kejam dan membunuh, dan orang biasa tidak berani mendekatinya sama sekali. Yuro, jangan pergi. Bebek yang dimasak ini tidak bisa terbang. Ren Fengping buru-buru berhenti, merenung sejenak, dan bertanya tanpa daya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Selama saudari dapat menandatangani kontrak, kami akan menyetujui persyaratan apapun. Ren Qingqing membuat kompromi terakhir. Kamu Tianzong, jangan lakukan ini. Ren Yurou masih baik. Ye Tianzong tampak agak agresif, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk berurusan dengan orang yang kejam, Anda harus menggunakan metode yang kejam. Meskipun kadang-kadang saya sedikit bodoh, tetapi sekarang saya sadar. Saya tahu bahwa mereka telah menindas Anda terlalu banyak. Mulai saat ini, saya akan membantu Anda untuk mendapatkannya kembali selangkah demi selangkah. Kalau begitu maksudmu, kita membuat persyaratan. Mereka menyebutkannya, dan hanya ada satu kesempatan. Jika kamu tidak cukup tulus, keluarlah. Ye Tianzong menaikkan volumenya. Melihat ibu dan anak itu. Goblok sia. Qingqing, apa yang kamu teriakkan? Ini kamu.
Kakak ipar. Ren Fengping telah belajar, tidak peduli dia bodoh atau tidak, singkatnya, jika dia mendapat permintaan dari keluarga ini, dia harus sopan. Dia menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak, dan berkata, kalau begitu aku akan mengatakan ketulusanku. Pertama-tama, pindah. Rumah kecil berlantai satu ini tidak bisa hidup lagi. Pindah ke rumahku. Ada 2 kamar tidur terbaik di lantai 2. Aku akan membiarkan pelayanku mengaturnya untukmu. Kedua, pengobatannya. Penyakit Dongguo masih memungkinkan untuk sembuh, jadi saya akan segera mengatur personel dan mengundang ahli dari luar negeri untuk merawat Anda sampai sembuh. Kalau begitu, di masa depan, kamu, Chunkin, menikmati spesifikasi yang sama denganku. Uang saku bulanan, 100.000 yuan. Kamu dapat membelanjakan tanpa batas di salon kecantikan keluarga, toko pakaian, dan dimanapun di industri ini, dan aku akan memberimu kartu emas, agar kamu bisa menjadi istri yang kaya. Akhirnya, Yurou, setelah kamu menandatangani perjanjian, kamu akan secara resmi menjadi manajer umum Departemen Bisnis Grup Ren dan akan langsung berada di bawah pengawasanku. Dengan kata lain, di perusahaan, kamu dapat mengirim siapapun kecuali aku. Dengan cara ini, semua masalah keluargamu sudah selesai. Bagaimana dengan ketulusanku, bukankah itu sudah cukup? Ren Fengping selesai berbicara dalam satu nafas. Adapun Ren Qingqing yang mendengarnya di telinganya, kulitnya berubah drastis, dia tidak percaya bahwa ibunya akan menghabiskan begitu banyak uang. Membungkuk, dia berbisik, Bu, apakah kamu gila? Mengingat perlakuan yang begitu baik, ini. Perlakuan seperti apa yang tidak sepenting memenangkan kesepakatan. Ren Fengping berkata dengan sungguh-sungguh, adapun untuk memenuhinya atau tidak, dan bagaimana cara memenuhinya, bukankah itu terserah saya? Benarkah? Zhang Chunkin terkejut dengan kata-kata itu. Konsumsi kartu kredit tanpa batas, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan, ini hanya. Aku bahkan tidak berani bermimpi. Kita bisa menandatangani dan menarik deposit, ada buktinya. Ren Fengping mengangguk. Sangat bagus. Zhang Chunkin sedang mekar penuh. Saya tidak menyangka penyakit saya akan sembuh suatu hari nanti. Ren Dongguo berkata dengan emosi yang tak terbatas, Kakak, terima kasih. Keluarga, seharusnya begitu. Jika kamu benar-benar dapat mengikuti apa yang dikatakan bibiku, maka menurutku itu akan baik-baik saja. Ren Yurou juga sangat bersemangat. Memasuki grup Ren dan melayani sebagai manajer umum, dia dapat menunjukkan ambisinya dan melenturkan ototnya. Ye Tianzong, sepertinya pikiranmu masih jernih sekarang. Kamu telah menghalangiku selama ini. Jika aku mengajukan syarat ini, kamu tidak akan mau dipusingkan lagi, kan? Ren Fengping menatap Ye Tianzong. Dalam hal ketulusan, itu sempurna. Ye Tianzong mengangguk, dan berkata, kalau begitu kalian semua menandatangani kontrak perjanjian terlebih dahulu. Jika kalian memiliki bukti nyata, kalian tidak dapat menyangkalnya. Apakah kita seperti itu? Ren Fengping memberi Ye Tianzong tatapan kosong. Menyambut orang-orang, membawa kertas dan pena, menandatangani dan mencap, dan setelah menyelesaikan semuanya, dia berkata, tidak apa-apa. Yurou, kamu ikut dengan kami, sekarang kita akan pergi ke Tianhong Real Estate, dan ketika kita mendapatkan kesepakatan, isinya, saya akan memenuhinya satu persatu. Ren Fengping mengedipkan mata pada Ren Qingqing. Dia mengerti, dan ketika dia datang, dia hendak menyeret Ren Yurou, tapi Ye Tianzong menghentikannya, tunggu. Bodoh, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu baru saja menyetujui perjanjian ketulusan ini? Ren Qingqing berkata dengan marah. Zhang Chunkin sudah sangat marah, bodoh, saya tidak peduli apakah Anda sakit atau tidak, bagaimanapun, saya sangat puas dengan perjanjian itu, mengat seperti apa yang akan Anda berikan kepada saya. Suara mendesing. Zhang Chunkin tidak selesai berbicara. Ye Tianzong menyambar perjanjian itu, memegangnya di tangannya, dan berkata dengan dingin, ketulusan hanyalah satu aspek, Anda hanya dapat mewakili diri Anda sendiri, dan jika Anda ingin perjanjian ini berlaku, seseorang yang bertanggung jawab harus berjanji secara pribadi, jika tidak, jika seseorang kembali pada kata-katanya, bagaimana bisa kamu tidak menyetujuinya? Apa yang harus dilakukan? Selain itu, di antara hal-hal ini, saya pikir orang yang paling harus meminta maaf adalah orang lain. Wei Hao. Semua orang terkejut. Ren Yurou adalah yang pertama bereaksi, dan membuka mulutnya lebar-lebar, kamu Tianzong, apa yang kamu katakan adalah. Kamu bodoh sekali, kamu benar-benar ingin ibuku meminta maaf kepada keluargamu. Ren Fengping meraung keras. Bukan hanya Ren Fengping yang tidak bisa menerimanya.
Bahkan keluarga Ren Yurou yang terdiri dari 3 orang merasa luar biasa. Dasar idiot, jangan berpikir bahwa jika kamu berpura-pura bodoh, kami tidak akan bisa menyembuhkanmu. Zhang Chunqin sangat marah, dan berkata, keluar dari sini. Keluar sejauh yang kamu bisa. Aku berkata pada saat itu bahwa menemukan menantu yang bodoh pasti akan membawa bencana. Ren Dongguo lari di sampingnya. Tapi Ye Tianzong tetap acuh tak acuh, syaratnya sudah diajukan. Terserah Anda apakah akan mengeksekusinya atau tidak. Saya percaya, dengan mempertimbangkan situasi keseluruhan, dia akan datang. Ye Tianzong berbicara dengan tenang. Tapi Ren Fengping sangat marah, intinya tersentuh, dia tidak tahan lagi. Saya telah mencoba yang terbaik, dan selanjutnya, saya harus melaporkan masalah ini dan membiarkan ibu saya membuat keputusan. Keluarga bajingan ini begitu berlebihan sehingga mereka begitu merendahkan diri, namun mereka masih ingin memanfaatkannya. King, ayo pergi. Tidak bisa tidak mengatakan. Ren Fengping menyeret Ren Qingqing dan meninggalkan rumah dengan marah. Lihat apa yang telah kamu lakukan, bodoh. Wanita tua itu akan datang sebentar lagi, mungkin dia tidak tahu bagaimana menghadapi kita. Zhang Chunqin sangat marah sehingga dia menjatuhkan barang-barang. Namun, Ren Dongguo sedang tidak sehat, dan melihat secercah harapan, dia akhirnya diganggu oleh Ye Tianzong. Batuk hebat, beberapa terengah-engah, pemandangan ini ada di mata Ye Tianzong. Kalau tidak salah, penyakit ayah mertua itu pasti kanker paru-paru, dan sudah stadium lanjut. Kulitnya pucat, batuk kering berdarah, seluruh tubuhnya sakit dan lemah, dan bahkan nada suaranya seolah-olah sedang mengudara. Gejala semacam ini tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan peralatan medis barat saja, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup dengan menggunakan akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Tampaknya setelah karir istri saya stabil, saya harus memberikan terapi fisik kepada ayah mertua saya. Istri, ayah mertua, ibu mertua, kami semua sibuk mengepak barang-barang di pagi hari, jadi kami semua pasti kelaparan. Ye Tian berdiri dan berkata, aku akan pergi ke dapur untuk mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan, dan menunggu mereka datang. Kemudian dia berlari ke dapur dan mulai mengotak-atik panci dan wajan. Makan, orang bodoh ini hanya tahu cara makan. Zhang Chunqin mengoceh dan menghela nafas, awalnya, Ren Fengping menandatangani dan menjanjikan segalanya kepada kami, tetapi sekarang ini adalah hal yang baik, tidak hanya tidak menghasilkan uang, tetapi bahkan membuat khawatir wanita tua itu. Apakah Anda berharap dia melakukannya datang dan minta maaf? Bermimpi. Dengan kepribadian ibuku, jika dia mengetahui beritanya, dia pasti tidak akan membiarkan keluarga kita pergi. Ren Dongguo khawatir. Ye Tianzong memang bertindak terlalu jauh kali ini. Ren Yurou mengangguk setuju, dan berkata, aku akan memikirkannya dulu, aku akan mencari nenek nanti, kuharap dia bisa memaafkanku. Rumah Ren, aula. Wanita tua yang sedang duduk di sofa dan mendengarkan musik itu terganggu oleh suara berderit dari pintu yang dibuka secara tiba-tiba. Yang paling mengganggunya adalah orang-orang mengganggunya saat dia mendengarkan drama itu. Memalingkan kepalanya, dia akan marah, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Ren Fengping dan keduanya, kesuraman di wajahnya segera menghilang. Fengping, Qingqing, kamu sudah kembali. Dengan dukungan pengurus rumah tangga tua, wanita tua itu berdiri, pergi menemuinya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana, apakah Anda mendapatkan persetujuan kali ini? Nenek, aku gagal. Apa? Mata wanita tua itu melebar, dan dia berteriak, bukankah kamu mengatakan bahwa Bos Wen akan datang untuk menandatangani denganmu sebentar lagi? Kamu. Qingqing, jangan sembunyikan dari nenek, katakan saja langsung padanya. Ren Fengping memberitahu Ni yang keseluruhan cerita. Setelah mendengarkan, wajah muram nyonya tua yang tiba-tiba mencibir, sangat menarik, idiot ini benar-benar meminta saya untuk meminta maaf. Bajingan ini, jelas bahwa dia tidak menganggapmu serius, dan aku ingin melihat. Apa yang kamu lihat? Nyonya yang memelototi Ren Fengping dan berteriak, jika kamu punya cara, kamu tidak akan datang kepadaku. Jika aku ingin berguna, mereka bahkan tidak akan memberimu muka. Orang bodoh itu hanyalah seorang juru bicara. Gadis Yurou itulah yang benar-benar ada di belakang layar. Aku tumbuh dengan memperhatikannya. Jangan mengira dia bajingan yang penurut. Nyatanya, dia memiliki ambisi yang besar. Ngomong-ngomong soal Nyonya yang bangkit dan berdiri, dan berkata, saya sudah tua, tundukkan kepala, tidak apa-apa. Selama keluarga Ren bisa melewati krisis dengan lancar, minta maaf saja, tidak masalah.
Kalian berdua, ikut aku, dan jika perlu, minta maaf lagi. Ah, jawaban Ni. Yang di luar dugaan ibu dan anak itu. Awalnya, dia berharap mengandalkan gengsinya untuk memaksa Ren Yurou menandatangani kontrak. Tapi sekarang, bahkan dia mengaku pengecut, yang langsung membuat mereka berdua sangat malu. Namun, Tao setinggi langit, dan iblis setinggi 1 kaki. Nyonya yang berkata sambil mencibir, permintaan maaf, lukisan tanda tangan, taruhan, hal-hal ini, Anda melakukan hal yang benar. Satu-satunya tujuan kami sekarang adalah memenangkan Real Estate Tianhong. Selama krisis bisa diatasi, keluarga mungkin tidak sesederhana meninggalkan keluarga Ren. Penghinaan yang kita derita hari ini harus dikembalikan kepada mereka 10 kali, atau bahkan 100 kali. Nenek dan cucu pergi ke bungalow kecil. Buka pintunya dan masuk, aromanya tajam. Ye Tianzong memegang mangkuk dan memakan mie dengan gembira. Di meja kopi, ada 3 mangkuk mie telur lainnya, tapi tidak ada yang nafsu makan. Bahkan, dia terus mendengarkan keluhan dan kutukan Zhang Chunkin. Mie yang enak, sangat harum. Dengan dukungan ibu dan putri Ren Fengping, Ni, yang masuk ke dalam rumah sambil tersenyum. Mama, Zhang Chunkin bangun dengan cepat. Dengan dukungan Ren Yurou, Ren Dongguo juga berdiri. Nenek, Ren Yurou mengerutkan bibirnya. Ibu dan putri Ren Fengping dapat dengan rendah hati meminta maaf, hanya untuk menyelesaikan tugas. Dan yang diberi tugas ini adalah nenek. Dia datang ke pintu secara pribadi, entah untuk memarahi atau memiliki cara lain. Dia tidak berani menganggap enteng, ketika dia hanya menunggu, dia sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Jangan salah paham nenek, tidak ada yang memintamu untuk meminta maaf. Aku ingin membersihkan di sini dan mendatangimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini secara langsung. Melihat pembukaan Ren Yurou, Zhang Chunkin juga mengikuti. Sebenarnya, kita semua anggota keluarga Ren. Menyelesaikan perjanjian berarti menyelesaikan kesulitan untuk diri kita sendiri. Awalnya, kita telah mendiskusikannya sebelumnya, dan kita bisa membiarkan Yurou menandatanganinya, tapi siapa tahu, idiot ini bersikeras untuk menghentikannya. Dia hanya seorang idiot, dia. Jadi, keluargamu diputuskan oleh orang bodoh. Nyonya tua yang tersenyum dan menatap Ye Tianzong yang sedang makan mie. Dia adalah Jiang Hu tua, mengetahui identitas Ye Tianzong, dia tidak bodoh. Saat-saat baik dan buruk. Ini adalah bom waktu dan harus dibersihkan. Klik. Sumpit di tangan Ye Tianzong jatuh langsung ke tanah. Dia bangkit dan berdiri, berkata dengan ringan, ayolah, jika itu permintaan maaf, katakan saja. Jika tidak, silakan pergi. Dasar idiot, bisakah kamu bicara? Ini ibuku, kepala keluarga Ren. Begitu Zhang Chunkin selesai berbicara, ekspresi Ye Tianzong tidak berubah, dan dia berkata, jika perjanjian tidak dapat ditandatangani dan 50 juta tidak diperoleh, keluarga Ren akan bangkrut. Tampaknya tidak ada artinya menyimpan cangkang kosong. Kalau begitu yang disebut master adalah macan kertas, siapa yang bisa dia takuti? Berbicara tentang ini, dia secara khusus menatap Ren Yurou, benarkah itu, istriku? Pemandangan ini, di mata Nyonya Yang, saya semakin yakin bahwa semua ini dilakukan oleh gadis Ren Yurou di belakang layar. Mendorong orang bodoh ke meja depan, apa yang dia katakan jelas dan logis. Orang bodoh tidak dapat berbicara kecuali seseorang mengajarinya di belakang punggungnya. Kata baik. Nyonya yang ada di sini untuk meminta maaf, dan dia tidak akan kehilangan kulitnya jika dia berbicara dengan lembut. Dia sedikit mengangguk, dan menatap Ren Dongguo, Dongguo, kamu juga anakku sendiri. Tahun-tahun ini, aku telah memperlakukanmu dengan buruk sebagai seorang ibu. Di sini, aku dengan sungguh-sungguh. Maafkan aku. Ini, Bu, aku. Ren Dongguo ketakutan. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, belum lagi meminta maaf, saya bahkan tidak melihat lurus. Sekarang dia tiba-tiba mengakui kesalahannya, dia sedikit bingung. Chunkin, kamu menikah dengan keluarga Ren kami dan belum menjalani kehidupan yang baik. Sebagai ibu mertua, aku sangat malu. Aku tidak akan melakukannya di masa depan. Aku akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Anda memiliki semua yang Fengping dan yang lainnya miliki. Setelah itu, dia berbalik dan membungkuk pada Ren Yurou lagi. Yurou, kupikir akulah yang paling berhutang padamu. Apakah kamu makan dan berpakaian dengan baik? Tinggal di bungalow kecil ini bersama orang tuamu, kamu bisa diterima di universitas bergengsi. Sebagai seorang nenek, saya sangat senang. Pada saat yang sama, saya malu dan menyesal. Di sini,
Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Dia terus membungkuk. Kemudian mengedipkan mata pada ibu dan anak di sebelahnya. Mereka sangat enggan, tetapi dalam situasi umum, mereka hanya bisa berkompromi. Tolong maafkan kami. Kami, benar-benar tahu kami salah. Pemandangannya spektakuler. Tidak pernah terdengar. Jika gambar ini dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan mendecakkan lidah. Kepala keluarga Ren yang bermartabat, presiden kelompok Ren dan putri dari putri tersebut, sebenarnya akan sujud dan meminta maaf kepada keluarga, mengakui kesalahan mereka dan membungkuk. Sangat bagus. Pertunjukannya ada di tempat. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Kemudian, dia berbalik, berjalan ke sudut, mengeluarkan kamera video, mengkliknya, dan berkata, tanda tangan telah ditandatangani, permintaan maaf telah tiba, dan video telah direkam. Istri, pergilah, Tianhong Real Estate, pergi dan Wen manajer umum menandatangani untuk memulihkan kerugian grup Ren, dan saya akan menemani Anda. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.